Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata kematian tentu membuat merinding. Manakala kita mendengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari speaker masjid, atau musola, tentu, kita terpikir siapakah yang wafat itu. Fulankah yang sudah lama sakit, atau, fulankah yang usianya paling tua? Tentu terkadang benar, dan kadang, salah. Karena kematian, bukanlah tebak-tebakan. Bukan pula karena usia, bukan pula karena penyakit. الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat. Juga kapan, dan di mana, kita akan dimatikan. Semua itu gaib adanya, dan ilmu pastinya, hanya Allah yang mengetahui. Dan manusia, tidak ada yang tahu, kecuali, jika diberikan pengetahuan tentang itu. Sebuah bukti konkretnya, yaitu, tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan diwafatkan, di mana, dan sedang apa, dia ketika wafat. Walaupun manusia tidak ada yang tahu kapan ia akan meninggal, seperti apa, dan di mana. Akan tetapi, banyak ulama dari umat ini, yang menulis buku atau kajian tentang, tanda-tanda yang akan dialami oleh seseorang sebelum wafatnya. Kita mengetahui soal hal ini karena tanda-tanda akhir zaman di antaranya, banyaknya orang yang mati secara mendadak. Tentu, hal inilah yang harus diwaspadai, daripada tanda-tanda 100 hari, 40 hari, atau sepekan, sebelum ia wafat. Dan terkadang manusia juga tidak merasakannya, atau bahkan ada yang percaya berlebihan, dan pada akhirnya hidupnya murung dan tidak karuan. Jadi itulah hikmah kenapa manusia tidak diberikan kabar, kapan wafatnya. Karena inilah bagian dari keimanan sehingga, benar-benar akan menjaga keimanannya. Ada beberapa ulama yang menyatakan, bahwasanya wafatnya manusia, itu tergantung dari apa yang menjadi aktivitas kesukaannya. Maka, tatkala seseorang dengan kebiasaan baik, tentu, dia akan berakhir di atas kebaikan. Atau sebaliknya, ada seseorang memiliki kebiasaan buruk, tentu akan berakhir dalam kondisi su'ul khotimah. Dan masalah ini, banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ulama klasik dan kontemporer, sebagaimana yang digambarkan dalam, buku Malam Pertama di Dalam Kubur. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Mujahid, salah satu tokoh tafsir masa tabi'in, mengatakan, bahwa alam barzah,
atau alam kubur ini, adalah perbatasan dua alam, antara alam dunia dan alam akhirat. Kondisinya berada di dunia, namun sudah terpisah dari kenyataan alam dunia. Alam pembatasan atau barzah tidak mungkin bisa diakses atau dikunjungi oleh penduduk dunia, kecuali dia telah mati. Alam barzah ini berbeda dari alam dunia dan juga berbeda daripada alam akhirat. Di dalam alam barzah ini, ada hal yang penting dan sangat menentukan untuk masa selanjutnya, dan itu tergantung dari jawaban Anda. Di dalam barzah, ketika manusia yang baru dikubur, akan ada pertanyaan alam kubur, pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Tentang keimanan, yaitu iman kepada Allah, Nabi, dan tentang agama Islam. Siapa gerangan yang memiliki iman dengan benar, akan bisa menjawab. Dan pada akhirnya, mendapatkan kebaikan di alam kubur, atau nikmat kubur. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang tidak mampu menjawab? Bagaimana dengan mereka yang tidak beriman? Bagaimana mereka yang berkata, "Saya tidak tahu"? Malaikat munkar, malaikat yang bengis dan kasar. Malaikat yang bertanya pada mereka. Tentu tidak mentolerir hal ini. Mereka mendapatkan tempat yang mengerikan di alam barzah, tempat yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Yaitu berupa siksa kubur. Tempat yang berat dan menyiksa sampai akhir daripada dunia. Ada beberapa keterangan dari Nabi tentang kondisi betapa ngerinya di alam barzah bagi orang yang tidak memiliki iman. Atau dia beriman tapi banyak berlaku zolim pada dirinya ataupun orang lain. Dikarenakan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau mengurungkan doanya agar diperdengarkan siksa alam kubur kepada umat manusia. Karena saking parahnya teriakan dan depresinya para penghuni di dalamnya. Meski pada akhirnya, umat beliau pasti melewati fase alam kubur. Dalam riwayat yang lain, menjelaskan bahwa siksa kubur bisa didengar oleh makhluk Allah, kecuali jin dan manusia. Kondisi yang menderita, depresi, sulit, dan menyiksa. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Doa untuk berharap agar dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka. Ketika seseorang tidak lolos dari pertanyaan para malaikat ini, maka sungguh, siksa itu akan datang terus-menerus, sampai datang hari kebangkitan. Pada malam pertama pun, sudah ditunggu oleh para malaikat, dengan peralatan untuk menyiksa manusia-manusia berdosa dengan kejamnya. Dia kasar perlakuannya, dia bengis sikapnya, dan kejam perangainya. Merekalah malaikat yang akan menyiksa para hamba Allah yang tidak taat. Sang pendosa terbangun pada tempat yang sempit nan gelap. Tubuh mereka dihimpit dengan himpitan yang sangat keras, hingga meremukan tulang-tulang mereka. Perlahan demi perlahan tubuh mereka dilumat dan dimakan oleh serangga dan cacing tanah. Sedang mereka sadar dan melihat. Tiada yang menemaninya kecuali sosok buruk rupa, beraroma busuk menyengat, wujud dari amal yang dibawa sang mayit selama hidup di dunia. Naudzubillah. Di antara amalan yang menyelamatkan manusia dari kengerian ini, adalah karena menghafal dan membaca surat Al-Mulk secara rutin. Bagi orang-orang soleh untuk mereka, adalah nikmat yang banyak dan selalu di atas kenikmatan. Kuburan bagi mereka tentu sebagai tempat penantian, dan peristirahatan yang indah dengan diperlihatkan syurga, yang akan mereka tempati berserta aromanya. Di dalamnya mereka bersama teman yang rupawan, dan luas kuburnya. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari malaikat baik hati dan santun. Bahkan mereka selalu memohon kepada Allah agar disegerakan hari kiamat.
agar secepatnya dapat menempati surga yang penuh kenikmatan. Tidak sebagaimana orang-orang kafir dan zalim. Ketika jenazahnya diangkat dan dibawa ke kuburnya pun, mereka sudah panik luar biasa. Mereka bertanya, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Namun itu percuma saja karena tidak ada yang mampu menolongnya baik dari harta atau keluarga tercintanya. Ketika dalam fase alam kubur, siksa demi siksa dialaminya. Walaupun penyesalan yang luar biasa dan doa pertaubatan terus diutarakan. Namun, sekali lagi percuma saja. Mereka memohon kepada Allah agar ditangguhkan hari kiamat itu. Karena mereka sudah diperlihatkan bahwa neraka tempat kembalinya. Maka untuk itu, mari, hendaknya kita semua selalu memohon kepada Allah. Agar diberikan akhir yang baik, berlindung dari azab kubur dan memohon untuk dijaga dari siksa alam kubur. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe agar konten ini berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.